Sidang dugaan penggelapan dan pemalsuan surat, dengan terdakwa Isabella Angelia Yohanes. Sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum ST Dilah dari Kejari Perak menghadirkan dua saksi diantaranya saksi Connie Susana dan Chandra Cahyadi. Walaupun saksi korban usianya di atas 60 tahun namun ketika dicerca pertanyaan baik dari jaksa maupun dari kuas hukum terdakwa, dijawab dengan lantang dan tegas. Tak hanya itu keterangan, dari kedua saksi sangat menyudutkan terdakwa. Dintaranya keterangan Connie Susana, istri mendiang Gunawan almarhum owner UD Pelangi Industri yang bergerak di bidang penjualan botol plastik mengawali keterangannya sebagai saksi. Adapun yang disampaikan Connie yakni, menyebutkan, terdakwa masih dipekerjakan meski sudah tutup pada 2018, guna melayani di rumah untuk belanja. Sebagai ahli waris dari Gunawan almarhum beserta kedua anaknya, melakukan tanda tangan dan baru diketahui terdakwa mencairkan cek sebesar 225 juta sebelum suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, kami berusaha mencairkan ternyata ATM diblokir karena hilang sejumlah 225 juta, ujar Connie. Sementara keterangan Chandra selaku anak almarhum Gunawan. Terkait cek diketahui saksi, ayahnya tidak pernah melakukan penukaran cek dengan tulisan tangan dan tanda tangan ayahnya sangat rumit. Seingat Chandra, ayahnya tidak pernah keluarkan cek dengan cap stempel perusahaan pasca tutup atau tidak operasional. Masih menurut Chandra, setelah ayahnya meninggal rekening dibekukan bank. Saat usai diurus maka diketahui ada mutasi dana keluar dengan kapi cek dan dibandingkan dengan spesimen ayahnya sangat berbeda. Penyampaian seperti itu sama sekali tidak menyangka. Tidak, yang saya tanyakan pernah tidak disampaikan? Pernah tidak disampaikan oleh almarhum Gunawan, Angel ini pinjam uang tapi lisan? Tidak juga sama sekali. Terus bagaimana saudara saksi mengetahui mengenai cek ini setelah almarhum meninggal? Itu kan kita mintanya dari BCA. Kan waktu itu blokir kan, diblokir, nggak bisa ngambil uang sama sekali. Nah itu kita minta sama BCA, tapi prosesnya agak lama. Baru tahu bahwa ada terdakwa mengeluarkan cek itu mengambil 225 juta itu setelah saudara datang ke BCA Setelah setengah tahun. setelah meninggal dunia suaminya. Menurut BCA itu dia untuk melindungi nasabah. Ya. Mengetahui kalau pemilik rekening itu meninggal dunia. Ya dia BCA sudah tahu makanya diblokir. Ya. Jadi tahunya saudara bahwa uang suami saudara yang berada di rekening BCA itu telah diambil 225 juta oleh Angel ini pada saat saudara datang ke BCA, tiba-tiba rekeningnya diblokir gitu ya. Setelah BCA itu mintanya semua sama ahli waris, semua tanda tangan, baru bisa minta sama BCA mau saya tunjukkan rekening banknya itu saya tunjukkan. Ini uang 225 itu kemana? Siapa yang ngambil? Ya, baru tahu itu Baru ya. tahu itu sudah setengah tahun. Ya, silakan. Mohon izin lanjutkan, berarti di tahun 2021 ya? Januari 2021. Apakah saudara saksi pernah mendapat surat keterangan transaksi mengenai cek yang dicairkan sejumlah 225 juta dari BCA? Ya setelah kita tanya BCA itu baru kita tahu kan kirim siang tadi. Ya, berarti ada surat keterangannya sudah benar ya? Di tanggal 24 Maret 2021. Benar enggak? Ya setelah kira-kira setengah tahun kemudian. Ya. Selanjutnya apa yang saudara saksi lakukan ketika mengetahui bahwa ada uang yang keluar? Ya kita cari dia dong. Cari si Angel ini, tapi setengah tahun tuh dia menghilang. Jadi perkara ini ditarik sampai 1 tahun dari mulai saya baru pakai pengacara saya. Nah, itu sudah 1 tahun terjadinya. Apa yang disampaikan terdakwa ketika saksi melakukan konfirmasi mengenai cek yang dicairkan sejumlah 225 juta tersebut? Dia bilang dipinjemi kok. Dia bilang dipinjemi kok sama suami saya. Ya. Pernah tidak terdakwa ini menyampaikan terlebih dahulu dengan niat baik sebelum saksi menanyakan ini loh ada cek senilai 225 juta yang dicairkan, atau saudara saksi yang bertanya terlebih dahulu? Jelas kita yang tanya karena dia ini uang kemana, ada tanda tangannya dia. Saya bisa jelas tahu tulisannya bahasa Indonesia itu loh, ABCD-nya ini tulisannya dia, maksud saya bisa tidak kenal tulisannya. Sebab suami saya kalau buka cek, selamanya itu dia pakai H ini yang T.
Setelah itu sudah dilihat benar tulisannya, ketikanya benar, baru suami saya tanda tangan. Tidak pernah tulisan tangan. Tidak pernah, Selalu diketik. selalu diketik. Ya. Lanjut. Mohon izin lanjutkan Ketua Majelis. Bonggol ceknya di mana? Bonggol cek, buku cek, buku cek. Buku cek itu di laci, di kantor, di meja tulisnya suami saya. Ini mejanya Cihaing, terus dia di agak dalam sana. Berarti saudara cukup dijawab sesuai pertanyaan saya ya saudara saksi. Berarti terdakwa mengetahui letak buku cek tersebut. Tahu? Berarti selain Lihani, terdakwa ini tahu di mana letaknya, Tahu? tahu di mana penyimpanannya. Tahu. Setelah Cihaing itu keluar berhenti, tapi itu semua masih tetap di sana. Ya itu keteledorannya Cihaing. Dia tidak beritahu suami saya gini, kan kantornya sudah perusahaannya tutup. Jadi suami saya ya kadang-kadang ke kantor, ke atas itu, ke lantai 2 itu. Jadi kebanyakan di bawah gitu loh. Kan perusahaannya sudah tutup kan, tidak ada kegiatan gitu loh. Ya itu dia juga teledor. Kan masa nyangka kalau di laci itu buku-buku ceknya itu bisa dipakai buat Mohon izin lanjutkan Ketua Majelis. Tadi kan saudara saksi menyampaikan di bulan Juli 2020 almarhum Gunawan masih hidup. Posisinya di mana di bulan Juli itu? Kalau lupa tanggalnya di bulan Juli itu apakah masih aktif ke kantor UD Pelangi Industri atau beliau sakit dan lebih sering di rumah? Ya memang badannya sudah lemah. Ya ada kaki solong, ada jantungnya agak lemah gitu. Memang keadaannya itu lemah, tapi dia masih aktif, masih bisa naik turun tangga, bisa naik ke lantai atas. Tapi kan kegiatannya sudah tidak ada, gitu loh. Apakah di bulan Juli masih aktif ke kantor di UD Pelangi Industri atau sudah datang cuma pagi, siang pulang seperti itu yang saya tanyakan ke saudara saksi? Dia tidak perlu. Oh maksudnya ke kantor. Iya. Kantor itu di atasnya rumah. Oh kantornya di atasnya rumah. Tapi cuma 3 naik tangga saja. Oh berarti rumah di atasnya kantor seperti itu. Lantai 2 ya. Berarti saksi juga ada di rumah itu. Ya. Tapi di lantai pertamanya. Ya. Oke. Nah, antara bulan Juni 2020 ini masih di lingkungan rumah atau ke atas cuma ngecek turun lagi untuk beristirahat, itu yang saya tanyakan. Ya, betul. Berarti naik untuk ngecek aja turun. Ya. Dalam artian tidak lama gitu loh di lantai 2. Ya, betul. Berarti di bulan Juni benar seperti itu ya keterangan saksi. Ya. Ada tidak indikat pengembalian dari terdakwa kepada keluarga saudara saksi? Untuk mengembalikan uangnya kan tadi sempat dikonfirmasi, saudara saksi menyampaikan. Dia bilang dipinjemin kok. Dipinjemin kan bayar. Nah itu ada tidak indikat mengembalikan uangnya? Ngomongnya sih mau bayar, tapi entah kapan. Ngomongnya sih mau bayar sebagian yang dia ya dipinjemin kok. Gitu. Tapi yang mesti kepake, gitu. Nanti yang selesai nggak kepake, sudah nggak pakai dia kembalikan. Saudara saksi pernah tidak lihat? Kan terdakwa ini mengakunya dipinjami, bukti peminjamannya, akta pinjamannya, atau komunikasinya seperti apa? Saudara saksi tahu tidak? Tidak ada sama sekali. Sementara dari penuntut umum coba Ketua Majelis. Karyawan dari ayah saya. Karyawan di UD Pelangi Industri. Betul. Pelangi Industri itu bekerja di sektor apa? Pelangi Industri ini berjualan dan memproduksi botol plastik. Tadi saksi menyampaikan terdakwa sebagai karyawan, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan. Apakah saksi tahu secara spesifik? Sangat tahu dengan spesifik. Seperti apa? Ketika ayah saya memiliki kesibukan sehari-hari itu dilaksanakan dan dibantu oleh karyawannya ini dengan memastikan semua dilakukan dengan benar, dan contoh yang konkret adalah melakukan tugas penulisan seperti penulisan adanya pembayaran dengan cek atau BG, diperiksa terlebih dahulu sesuai SOP-nya, biasanya diketik di mesin tik. Setelah diketik di mesin tik, dibaca dengan jelas, baru almarhum ayah saya melakukan ACC dengan
tanda tangannya yang sangat rumit ya, dan diakhiri dengan stempel perusahaan. Jadi tidak pernah ada cek yang lolos tidak sesuai SOP. Satu-satu dulu, tadi saksi sudah menjelaskan secara rinci. UD Pelangi Industri ini masih beroperasi sampai sekarang atau sudah berhenti? Sudah berhenti. Di tahun berapa? Perkiraan ada di tahun 2018, sesaat sebelum COVID ya. Letak kantor UD Industri itu apakah satu rumah, satu wilayah dengan rumah yang ditinggali oleh saudara saksi Koni Susana? Lokasinya itu satu rumah di Jalan Bawen nomor 16 dengan posisinya ada tersekat dengan ruang rumah ya, dengan rumah. Tapi karena kondisi usaha yang sudah tidak terlalu beroperasional di saat-saat terakhir, hal tersebut tentunya menjadikan ayah saya lebih sering duduk-duduk di area rumah dan seringkali staf lebih banyak mengunjungi di kediaman. Mengunjungi di kediaman, Iya. berarti di rumahnya ya, bukan Di di rumah. kantor. Sejak kapan sepengetahuan saudara saksi almarhum Pak Gunawan ini sudah jarang ke kantor UD Pelangi Industri? Sejak usaha mulai tidak terlalu lancar ya, jadi mungkin sekitar dari tahun 2014, 2015, 2016 sampai pada saat akhir beliau lebih sering menghabiskan waktu duduk-duduk di ruang yang masih areanya ruang keluarga, rumah yang ditinggali. Jadi kalau untuk urusan kantor itu jelas ada meja kantor yang terletak di lantai 2. Apakah di bulan Juni 2020 saudara saksi mengetahui almarhum ini masih sering berada di lingkup kantor atau ada di lingkup kantor hanya mengecek selanjutnya kembali ke rumah? Di tahun 2020, tepatnya di pertengahan tahun ya, itu beliau memang memiliki penurunan kesehatan. Tapi beliau ini masih terpantau, saya sendiri mempergoki jalan-jalan ke area kantor, melihat duduk-duduk apa yang dikerjakan, sampai beliau yang ketika ada yang pernah bersaksi beliau ini sakit-sakitan tidak bisa jalan, saya dengan mata kepala sendiri mencegah ayah saya jalan ke warung rokok, beli rokok, betul. Yang saya tanyakan, Iya. kan di kantor, Iya. di kantornya itu tinggal dalam kaki, tidak boleh yang sopan. Ya. Apakah tinggal di kantor itu untuk waktu yang lama, misalnya 8 jam kerja atau Tidak. hanya mengecek? Beliau hanya berputar-putar mengecek, duduk 1 jam, 2 jam, tidak pernah sampai 8 jam. Berarti tidak duduk-duduk, menunggu lama. Iya. Tadi saksi menyampaikan mengenai cek terkait dengan perkara ini. Apa yang saudara saksi ketahui hingga terdakwa disidangkan pada hari ini? Yang kami ketahui adalah almarhum ayah saya itu tidak pernah pertama melakukan penukaran cek dengan tulisan tangan. Yang kedua, tidak pernah melakukan perbedaan tanda tangan yang mana tanda tangannya sangat kompleks. Yang ketiga, saya mengetahui bahwa cek yang dikeluarkan tersebut itu di luar kebiasaan dalam artian penyaluran dananya. Yang keempat adalah kebiasaan dari orang bank BCA yang mana biasa menghadapi staf dari ayah saya selama sekian tahun ya, mungkin bisa disebutkan lebih jelas adalah lebih dari 5 tahun, itu sudah pasti melakukan tindakan SOP yang menukarkan cek itu sedikit tidaknya mengelabui dari orang petugas BCA yang mana mengira ini memang benar, padahal itu cek yang dikeluarkan setelah perusahaan tutup secara resmi, dan ayah saya tidak pernah mengeluarkan cek untuk dengan stempel Pelangi Industri setelah perusahaan itu tutup. Saya potong dulu ya. Iya. Tadi saudara saksi sudah menjelaskan mengenai cek.
Cek ini dikeluarkan tanggal berapa, saudara saksi tahu atau tidak? Tanggal tepatnya saya tidak hafal. Bagaimana awal mula dari saksi mengetahui ada cek yang ditulis tangan seperti yang saksi sampaikan tadi? Awal mula saksi tahu? Ketika almarhum meninggal dunia, rekening yang ada di BCA dibekukan. Jelas kita sebagai keluarga ingin menguasai untuk keperluan ibu saya. Ketika kita tidak mampu membuka gara-gara dibekukan rekening tersebut, kita berjuang hingga akhirnya surat-surat sudah lengkap dan dikabulkan oleh BCA untuk dapat mengakses. Ketika kita dapat mengakses, kita melihat semua mutasinya dan ada hal yang janggal, yaitu ibu saya merasa kaget dengan dana yang tiba-tiba habis. Dari keterangan kedua saksi tersebut, berharap hakim sebagai wakil Tuhan lebih jeli dan cermat dalam memutuskan perkara. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.